Mari kita maksimalkan untuk bersama-sama menyimak khutbah yang singkat ini. Dan saya harap apa yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat terdahulu, jika selesai menerima petua-petua yang seperti ini, dia bawa pulang ke rumahnya, dia sampaikan kepada istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Itulah yang disebut dengan dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan dan tingkah laku. Salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bahwa akan datang suatu masa umat Islam itu jumlahnya banyak, tetapi tidak berkualitas. Dia seperti buih yang ada di lautan. Kemana ombak itu berarah, maka seperti itulah buih mengikutinya. Yang celaka Bapak dan Saudara, kalau buih itu diarak ke tepi pantai, kemudian diterpa cahaya mentari, maka habislah buih itu. Ustadz Agung buka-buka Quran, buka-buka hadis, buka kitab, tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang memberikan jaminan bahwa Islam itu masih akan tetap bertahan di Indonesia, apalagi di Kabupaten Goa dan di Kecamatan Bajen. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang memberikan keterangan. Apalagi kalau kita melihat perkembangan belakangan ini, populasi umat Islam itu tersisa 83%. Itu pun 83% terpilah-pilah menjadi 73 golongan. Yang kata Nabi, hanya satu yang akan selamat. Itulah mereka yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Bapak dan Saudara, kalau kita mencermati kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat sekarang ini, sungguh sangat memprihatinkan. Orang berkata jelek-jelek hidup di zaman Jenderal Soeharto. Pada saat beliau jadi presiden masih ada kepastian hukum. Tetapi saat sekarang ini Bapak dan Saudara, kita harus hidup dengan prinsip nafsi-nafsi. Setiap orang berusaha agar dia bisa hidup tenang, tentram, dan bahagia. Yang kadangkala persatuan dan kesatuan itu sudah semakin terkoyak-koyak. Republik Indonesia yang tercinta yang biasa kita singkat dengan NKRI, kalau dibandingkan dengan negara lain, tidak ada satupun negara yang menyamainya dari segi sumber daya alam. Indonesia punya segala-galanya. Tetapi kenapa rakyatnya saat sekarang ini seperti kata pepatah, ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati pun tak mau. Kenapa bisa seperti itu Bapak dan Saudara sekalian? Oleh karena ada 3 penyakit yang melanda Republik kita yang tercinta sekarang. Yang pertama adalah krisis akidah. Tauhid yang dimiliki oleh umat Islam saat sekarang ini semakin waktu semakin terkikis. Sebagian anak bangsa tidak lagi percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dia tidak takut melanggar agama Allah. Bahkan agama Allah itu dikoyak-koyak oleh mereka. Lantas Bapak dan Saudara sekalian, apa yang mereka yakini? Dia tidak takut kepada ketuhanan yang Maha Esa, tapi yang mereka yakini adalah keuangan yang Maha Kuasa. Dia menjadikan uang segala-galanya dalam kehidupan ini, sehingga ibadahnya, akidahnya itu tergadaikan hanya karena persoalan uang. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Bahkan supremasi hukum saat sekarang ini Bapak dan Saudara sekalian sangat pincang. Kenapa? Karena penyelesaian hukum itu ibarat teori bola bambu. Satu diangkat, satu dipijak. Punna ni pasti sambe-sambe ja. Kalau dibolak-balik itu tentu akan sama rata belahannya. Tetapi kalau yang satu tetap dipijak, yang satu diangkat, maka tidak akan pernah sama belahan.
Yang kedua, semakin rapuhnya tali persaudaraan satu di antara yang lain. Umat Islam, Bapak dan Saudara sekalian, saat sekarang ini dipertontonkan oleh satu kekuatan. Pak Kiai diundang ceramah, yang menghadang untuk tidak ceramah ternyata ditelusuri adalah umat Islam juga. Ada satu kekuatan bagaimana memporak-porandakan. Dan bapak-bapak yang lahir pada tahun 40, 50, 60 ya sampai 70 itu masih pernah mendengar seorang namanya Snol Hogronye. Ya, kalau generasi milenial tidak kenal lagi ini. Snol Hogronye itu mengatakan, saya masuk Islam untuk belajar Quran di Arab Saudi, belajar hadis, saya hafal Quran, hafal hadis. Tapi begitu kembali ke Indonesia ini, apa yang terjadi? Dia buat teori untuk menghancurkan Islam di Indonesia, maka perselisihkan antara umat Islam dengan sesamanya umat Islam saat sekarang ini. Dan inilah yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga, penyakit yang tidak kalah berbahayanya. Dahulu di Sulawesi Selatan ini ada namanya sirik napaceh. Orang malu kalau tidak berprestasi. Orang malu kalau berbuat yang tidak baik. Tapi sekarang sirik napaceh itu tidak lagi menjadi slogan dalam kehidupan. Justru yang ada, apakah siri-siri, malu-maluin. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan hal yang terjadi ini, kalau ini Bapak Saudara biarkan berlarut-larut, maka dengar baik-baik. Menurut pengamat sosial saat sekarang ini, di mana utang luar negeri itu sudah hampir tembus 7.000 triliun. Kalau itu sampai terjadi, kemudian tahun 2022-23 kita tidak mampu menyelesaikan persoalan intern ini, maka Indonesia boleh memilih dua. Yang pertama, akan jadi provinsi dari negara besar. Yang kedua, Indonesia akan menjadi negara-negara bagian. Sulawesi sendiri, Jawa sendiri, Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri, Papua sendiri. Kalau saya kembalikan kepada jamaah, ikhlaskah kita menerima yang seperti ini? Saya kira kita akan sependapat. Saya pribadi, mudah-mudahan kita semua tidak ikhlas menerima kenyataan ini. Kalau begitu, adakah jalan keluar yang Al-Quran tawarkan? Ternyata Bapak dan Saudara, 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita dengan perantaran Al-Quran. Dan tolong ini dicatat dalam pikiran kita, bawa pulang ke rumah, sampaikan kepada keluarga. Surah ke-61 ayat 10 dan ke-11. Surah As-Saff. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Jamaah masjid besar Limbung. Apa kata Allah? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku selamatkan di dunia dan di akhirat? Maukah kamu aku tunjukkan suatu jalan yang bisa membuat kamu bahagia di dunia ini dan tersenyum-senyum di akhirat nanti? Kalau ayat ini dibawa kepada para pedagang, maka ayat ini akan berkata, sukakah bapak-bapak para pedagang ditunjukkan jalan oleh Allah sehingga insya Allah perdagangan itu tidak kenal rugi. Kalau dibawa kepada pegawai, maka ayat ini akan berkata, sukakah bapak-bapak para pegawai ditunjukkan jalan oleh Allah sehingga karir kita yang sedang kita titi itu semakin waktu semakin meningkat. Kalau dibawa kepada rakyat, petani, maka petani, ayat ini akan berkata, maukah para petani aku tunjukkan satu jalan bagaimana bercocok tanam yang baik sehingga insya Allah bukan di dunia saja hasilnya tapi di akhirat. Allah menawarkan 3 paket. Yang pertama, tu'minuna billah, berimanlah engkau kepadaku dengan sebenar-benar iman. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ittaqillah haitsu ma kunta. Ingatlah kepadaku kapan dan dimanapun engkau berada. Jadi apapun profesi, apapun pekerjaan yang kita lakukan saat sekarang ini, sebagai apapun juga, maka hadirkan Allah pada setiap aktivitas yang kita lakukan.
Caranya bagaimana? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lakukan itu untuk mencari ridhanya Allah. Bagaimana konkretnya Ustaz? Kalau mau yang konkret, aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat Allah. Oleh sebab itu bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang hadir salat Jumat hari ini, mulai hari ini tidak ada lagi yang salat sekedar kewajiban, tapi jadikan salat itu sebagai suatu kebutuhan. Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa salat sebagai suatu kebutuhan itu, yang pertama adalah mereka yang selalu salat di awal waktu, yang kedua secara berjamaah, dan yang ketiga berdasarkan rukun dan syarat sahnya salat. Walan tarda angkal yahudu walan nasara, orang Yahudi orang Nasrani tidak pernah tinggal diam sebelum kita dihancurkan oleh mereka. Ada kesepakatan mereka. Kita tidak perlu takut kepada umat Islam sekarang. Kenapa? Jumlahnya banyak tapi tidak pernah bersatu. Nanti kita takut kalau salat subuhnya sama banyaknya dengan salat Jumatnya. Nah, maka oleh sebab itu bapak-bapak, saudara-saudaraku yang hadir Jumat hari ini, berjanjilah besok subuh hadir kita berjamaah di masjid di mana kita bertetangga. Jangan lagi ada di antara bapak-bapak yang jadi bapak-bapak soleha. Apa itu Ustadz soleha? Yang soleha itu ibu-ibu. Kenapa? Karena kewajiban salat fardunya ada di rumah. Jadi kalau masih ada bapak-bapak, anak muda yang salat fardunya dibikin di rumah, itu berarti bapak-bapak dan anak muda yang soleha. Mari bapak dan saudara, kita besarkan asma Allah. Kita coba untuk meraih kemenangan dan pertolongan Allah dengan salat berjamaah. Ridallahi fawqal jamaah. Keridhaan Allah sangat tergantung dari keutuhan jamaah. Coba kita flashback sedikit. Kita balik kembali ke belakang. Indonesia merdeka 1945. Menurut sebagian pengamat itu the invisible, mustahil. Kenapa bisa merdeka? Sekutu punya senjata konvensional, Indonesia hanya punya senjata tradisional. Tapi ternyata berdasarkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, pada alinea ketiga dicantumkan kemerdekaan Republik Indonesia berkat rahmat Allah Rabbul Alamin. Kenapa Indonesia merdeka? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ada kemenangan dan pertolongan yang Allah berikan. Kenapa bisa menang? Kenapa Allah berikan pertolongan? Karena salat berjamaah. Oleh sebab itu mari Bapak dan Saudara, kita hidupkan salat berjamaah untuk menyelamatkan NKRI. Satu. Yang kedua, warasulihi, beriman kepada Rasul. Bagaimana beriman kepada Rasul? Salah satu sifat Nabi yang paling menonjol, asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum, keras tegas terhadap segala macam bentuk ketidakbenaran. Saya mau tanya bapak-bapak, saudara-saudara, tapi tidak usah dijawab. Yang merusak Indonesia sekarang ini orang pintar apa orang bodoh? Kita lihat kenyataan. Terlalu banyak orang yang punya ilmu, tapi ilmunya itu digunakan untuk merusak agamanya Allah. Terlalu banyak orang punya pangkat jabatan. Seharusnya umat Islam itu, kalau sudah dapat pangkat dan jabatan, maka pangkat jabatan itu dijadikan sebagai media dakwah. Tapi sebagian di antara kita para pejabat selalu berpikir toleransi yang berlebihan. Padahal kalau umat lain, mohon maaf, begitu dia diberi jabatan, maka dia bikinlah struktur itu. Semua dihapus itu umat Islam. Dia pilih umatnya sendiri. Betul apa tidak? Ini yang terjadi. Kalau kita umat Islam menjadi pejabat, terlalu luar biasa. Nah maka oleh sebab itulah mari Bapak dan Saudara, suatu ketika ada seorang sahabat mendatangi Rasul. Ya Rasulullah, minta keringanan sedikit atas kesalahan yang dilakukan si fulana ini. Dia itu anak seorang pembesar, minta keringanan. Apa kata Nabi? Andaikan anakku sendiri yang mencuri, akan aku potong tangannya.
Kalau hukum sudah seperti ini, insya Allah kita akan rasakan kenikmatan dalam